masjid-masjid lain yang belum punya program bisa dia buatkan. Bahwa Masjid Muslim United Yogyakarta punya program sedekah subuh untuk menyelamatkan kita dari doa malaikat yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kalau doa malaikat yang satu lagi diaminkannya alhamdulillah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Tapi yang dikhawatirkan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Bagi yang mumsik, yang memegang uangnya tidak menetes sedikit pun, talafa, binasakanlah dia ya Allah. Wah, saya nggak percaya hadis itu Pak Ustadz. Buktinya itu teman saya sedekah, yang nggak sedekah sama aja, yang nggak sedekah malah rezekinya lancar, barokahnya. Untuk apa rezeki banyak tapi kata orang duit hantu dimakan setan, habis nggak tahu kemana perginya. Habis untuk narkoba, habis untuk pengobatan sakau, habis untuk macam-macam. Nah, maka kita ingin banyak dan barokah. Maka di antara doa itu yang dimintakan adalah barokah. Ketika pertama kali yang kita mintakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barokah. Ketika makan yang dimintakan, Allahumma barik lana. Ketika orang menikah yang didoakan, barakallahu lakum. Ketika orang punya anak yang didoakan, barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan barokah, barokah. Mabruk dari kata barokah. Nah, ini semua mendapatkan itu ketika sedekah. Semua orang sudah tahu hadis itu. Teorinya sudah, cuman prakteknya. Maka ketika kita share, itu menjadi informasi maklumat. Insya Allah saya tunggu videonya supaya kita share di Instagram. Insya Allah, Ustaz. Supaya saya dapat pahalanya. Siap, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sedikit mendemonstrasikan website Muslim United. Insya Allah sudah jadi, siap dirilis. Nanti beliau Ustaz Abdul Somad yang akan potong pita meresmikan website Muslim United. Di sini semua informasi jamaah bisa melihat, ada banyak fitur tentang website ini. Nanti harapan kami Ustaz, ini bisa menjadi model yang bisa ditiru oleh masjid-masjid lain, di mana semua program-program Muslim United yang kemudian didukung oleh jamaah dari rumah dengan infak tadi, Ustaz, infak subuh, itu kita punya banyak program. Ada program Sat Night, ada program air minum untuk santri, ada program tetangga baik, dan ini semua juga sesuai dengan arahan para asatidzah. Kita bikin program berbagi sayur, berbagi buah, program ada MU Academy nanti menjelang Ramadan insya Allah, untuk menyiapkan kader-kader ahli media yang membackup dakwah di masjid-masjid. Muslim United Academy ini diisi oleh para profesional insya Allah, sehingga tim-tim media masjid, alumni masjid itu tidak kalah sama tim-tim media profesional yang standar TV begitu, Ustaz. Targetnya begitu. Kemudian nanti yang mendanai semua program-program ini sampai termasuk pembelian alat media yang ada di Masjid Muslim United adalah dari sedekah subuhnya jamaah setiap hari itu, Ustaz. Ini nanti insya Allah hari ini website akan di launching, juga studio kita Ustaz akan diresmikan hari ini, dan juga Muslim United insya Allah punya cita-cita untuk membeli tanah supaya dijadikan sebagai Muslim United Center. Nanti di situ bagaimana ada komplek masjidnya, ada tokonya, ada pusat kegiatannya, ada pelayanan buat jamaah. Di masjid ini sehari makan 3 kali, Ustaz. Buat jamaah siapapun yang hadir, sholat 5 waktu, kemudian baca Al-Quran 2 lembar setelah sholat, setelah itu mendapatkan fasilitas makan 3 kali sehari. Nah, monggo silahkan nanti jamaah bisa diskusi lebih lanjut kepada teman-teman Muslim United. Ini ada waktu sekian menit, Ustaz. Gimana tim media mau dipakai untuk menjelaskan semua atau sudah cukup atau pertanyaan? Cukup ya media ya? Pertanyaan ya? Oke, kami persilahkan bagi jamaah, kalau ketemu Ustaz Abdul Somad itu belum nanya, belum afdol.
Tapi ingat jangan panjang-panjang ya nanyanya. Langsung tutup poin nanyanya apa. Nanti jangan-jangan prolognya panjang biar di syuting mumpung live ya kan. Tapi ini nggak live kok. Bagi jamaah silahkan putra ataupun putri yang ingin bertanya kepada beliau ada kesempatan 1-2 penanya sampai jam 6 tepat karena jam 6 tepat majelisnya akan kita selesaikan. Monggo silahkan. Mas Iqbal, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya Ustaz Jafar Al-Jufri yang dimuliakan Allah dan juga Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Ya, langsung saja pertanyaan saya. Masjid ini kan isu terkait dengan pusat persatuan, kemudian pusat peradaban. Tadi Ustaz menyampaikan tentang persamaan level kita di masjid, kemudian juga tempat menyampaikan gagasan ini sudah banyak kita dapatkan. Dan kemudian akhirnya muncullah gagasan-gagasan terkait dengan ekonomi syariah, bagaimana pasar muamalah yang mungkin hari ini banyak juga kendala-kendala dan juga halangan yang memang ketika ini sudah mulai bergeliat bangkit. Kalau saya ingat sekali Ustadz menyampaikan perkataan Buya Hamka kalau saya, kalau Islam ibadah itu dibiarkan saja, Islam ekonomi dipantau, diawasi, Islam politik ini dihabisi seakar-akarnya. Nah, ini kan tantangan yang berat sekali, Ustaz. Ketika ekonomi juga sudah mulai dipantau. Hari ini bahkan bukan hanya dipantau. Salah satu Ustadz yang menjelaskan terkait dengan pentingnya kembali ke dinar dirham sudah mulai diambil seperti itu. Ini kan sudah mulai bukan hanya dipantau. Nah, geliat seperti ini kan seharusnya kita sikapi dengan sebijak mungkin. Bagaimana caranya supaya akhirnya solusi yang terakhir terkait dengan Islam politik itu tadi sudah mulai kita wujudkan. Karena apa? Kalau selamanya kita dalam keadaan seperti ini ya bagaimana akan bangkit gitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana Ustaz mewujudkan Islam politik yang memang yang akhirnya merubah sebuah sistem yang benar-benar mewujudkan masjid sebagai pusat peradaban, nggak hanya sekedar wacana bagaimana kita mewujudkan kesatuan politik gitu. Karena kan kita selalu, mohon maaf ya kemarin belajar dari peristiwa-peristiwa yang karena ini alhamdulillah pertemuan tertutup, maka mungkin lebih bisa kita mendalam bagaimana cara mewujudkan Islam politik ini supaya benar-benar terwujudlah Islam ini benar-benar memimpin negeri yang mayoritas Muslim ini. Jangan sampai kita menjadi negeri orang yang mayoritas di negeri serasa minoritas seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terjadi konflik antara Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat anaknya Yazid, lalu kemudian konflik dengan Sayyidina Husain bin Ali, maka anak Husain yang bernama Ali dikenal dengan Zainal Abidin, kakek buyutnya Ustadz Ja'far Al-Jufri, maka mereka mulai, Zainal Abidin adalah orang yang bangun di tengah malam membawakan gandum ke pintu-pintu fakir miskin. Begitu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Zainal Abidin punya anak Muhammad Baqir, Muhammad Baqir punya anak Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya murid Abu Hanifah, itulah Imam Hanafi. Lalu kemudian mereka mulai aktif berkecimpung di dunia keilmuan, dunia kemanusiaan. Kita belajar dari sana bahwa kalau tertutup satu pintu, ketuklah pintu yang lain. Jadi kalau umat ini mulai mentok di satu pintu, kita paksakan juga, itu hanya akan menimbulkan korban-korban yang banyak. Jadi ketuklah pintu yang lain, pintu kreativitas anak muda, pintu sedekah, pintu yang lain-lain. Maka
barokah itu turun, udkhulu min abwabin mutafarriqah. Nanti kalau kamu mau masuk ke Mesir, kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya, masuklah kamu dari pintu-pintu yang banyak itu. Kalau tersumbat satu mata air, maka sesungguhnya ada mata air yang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Muslim United? Karena kalau terus bicara ada satu kegagalan, orang akan konsen ke situ terus, emosi. Saya malas sekarang ikut kajian Pak Ustadz. Kenapa? Di kantor saya ditekan atasan, di jalan saya kena razia, lalu kemudian di rumah saya juga punya masalah. Saya mau ke masjid, masjid juga masalah khilafiyah terus, kata dia. Memangnya kajiannya apa? Kajiannya fikih perbedaan mazhab. Ya memang khilafiyah isinya. Terus kita tidak khilafiyah ini di mana? Tentang lapar. Lapar tuh nggak ada khilafiyah. Nggak ada khilafiyah. Definisi lapar menurut ini lalu kelahi. Lapar tuh nggak ada. Nah, jadi kita bahas yang nggak ada khilafiyahnya tentang masalah-masalah khilafiyah. Inilah tadi program-program itu. Bagaimana anak muda supaya tidak habis waktunya di warnet, dilatih betul dia tentang masalah multimedia. Jadi kalau dulu waktu saya kecil masih ada fotonya musabaqah azan, musabaqah imam. Nah untuk anak muda Muslim United enggak musabaqah azan lagi, musabaqah vlog, musabaqah video pendek. Gimana anak-anak muda buat video pendek, lalu kemudian konten-konten menarik, musabaqah channel YouTube yang kira-kira. Nah ini jadi kesadaran itu akan, apakah lalu kemudian kita meninggalkan pendidikan politik umat? Tidak. Jadi kalau di sana ada baca kitab Arba'in Nawawi, di sana ada baca kitab Sirah Ibnu Ishaq, di sana ada baca kitab Fikih Muamalah, maka di sana kitab pencinta mazhab Syafi'i, hadiri baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Oh saya mazhabnya Hambali, baca kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah Ibnu Taimiyah. Saya maunya yang kontemporer, baca kitab Min Fiqhid Daulah Yusuf Al-Qardawi. Nampaknya berbeda, tapi substansinya adalah mengkaji tentang politik Islam. Jadi kita tidak bicara partai, ormas, orang, person, tapi bicara tentang substansi politik dalam Islam. Ini loh politik Islam. Yang dibahas itu nilainya, bukan casingnya, tapi maknanya yang ada di dalam. Jadi memang bersiasat, mensiasati itu penting. Karena kalau tidak kita akan terjebak pada jebakan-jebakan Batman. Islam ritual, biarkan. Islam ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Pengalaman Buya Muhammad Nasir. Ungkapan itu muncul dari perjalanan hidup beliau. Dan kata-kata beliau itu tentulah maknanya dalam karena bukan dari akal semata, tapi ilham yang diberikan Allah dari perjalanan dakwah beliau. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Berarti kalau anak muda itu malam tidur, nggak ada yang ngangkat gandum, subuh kelewatan gitu, semakin jauh ya Ustaz ya? Anak muda, kalau zaman dulu dia seperti Imam Ali Zainal Abidin mengangkat gandum ke pintu-pintu fakir miskin, maka sekarang tengah malam dia mesti mengupload malam Kamis sore, karena biasanya orang mulai sedekah itu malam Jumat, Jumat pagi, Jumat. Ustaz kok tahu dari mana? Dari yang tugas ngawasi nomor rekening. Laporan ini banyak transferan nih ke yayasan nih. Nah, ini. Jadi upload anak-anak muda, upload share berita di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di medsos, nah, dengan kreativitas masing-masing cari konten. Tapi jangan di balik konten yang luar biasa ada anak muda yang sangat menderita. Nah, ini berjuanglah untuk bagaimana, karena sejuta kata belum tentu dapat menyentuh, tapi begitu gambar, foto,
video, nah itu luar biasa. Jadi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal video wal gambar dalam konteks kekinian. Itu masalahnya berarti kita bikin program siap-siap nih. Program serangan malam. Jadi ada seminggu sekali kita sedekah malam, nanti dilombakan gitu ya Ustaz ya. Anak muda siapa yang bawa karung gandum ke warga miskin. Nah mungkin itu konten menarik untuk dilombakan. Kita Ustaz insya Allah akan konsentrasi di Muslim United untuk menemani teman-teman muda itu terkait masalah MSQ, Masjid, Subuhan, dan Quran. Kemudian kita juga tidak akan berbicara yang mengerikan, kita simpel aja, afsus salam wa at'imu ta'am wa sallu billaili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Sama kita akan fokuskan bantuan itu ketiga pilar utama peradaban Ustaz. Pendidikan diwakili oleh guru, keluarga diwakili ibu, dan terakhir adalah tokoh masyarakat. Kita nanti punya program silaturahmi kepada para sesepuh, masjid, subuhan, dan subuh ini fit and proper testnya. Jadi kalau baju siapapun bisa ngikut insya Allah. Jadi kalau ada penyusup ke masjid Muslim United karena bajunya, dia lihat Ustadz Somad pakai sarung, sarung dia lebih bagus. Dia lihat Ustadz Salim pakai jenggot, jenggot bisa dia buat lebih panjang. Penyambung rambut disambung ke jenggot, bisa. Dia lihat ini ada topi Muslim United, dia bisa beli. Tapi ada satu yang tidak bisa, istiqomah sholat subuh. Siap, betul. Jadi seleksinya di sholat subuh itu. Kemudian MSK di Quran itu. Maka penyusup tidak akan bisa masuk dengan seleksi sholat subuh dan Quran. Lalu kemudian filosofis rapatnya saddul halal. Di mana ada celah, di situ setan masuk. Celah jangan sampai ada. Ketika ada celah, maka masuk. Percikan-percikan api kecil segera dipadamkan, maka jerami kering ini tidak tersulut. Maka itu kita jaga dengan program MSK ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah sudah